Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar membuat memo. Nah, apa itu memo? Nah, memo itu ya ini saya akan arahkan kursor ke sini ke memos. Nah, di situ teman-teman lihat ada kotak kecil berisi tulisan. Nah, di situ adalah penjelasan tentang memo. Memo adalah memos contains your observation, insight, and interpretation. Jadi memos itu berisi tentang observasi kita, insight kita, dan interpretasi kita. Pertanyaannya itu observasi kepada apa dan siapa, insight kepada apa dan siapa, interpretasi kepada apa dan siapa. Nah, salah satu contoh yang menarik itu adalah misalnya teman-teman itu memiliki data wawancara. Nah, teman-teman memiliki data wawancara. Nah, lalu ada beberapa informan yang teman-teman wawancara misalnya. Nah, memos ini bisa terkait dengan informannya. Nah, misalnya hasil dari observasi teman-teman terhadap informan itu, atau hasil insight pemahaman mendalam tentang informan itu, atau hasil interpretasi teman-teman terhadap informan tersebut. Nah, contohnya begini. Contohnya pada saat teman-teman itu wawancara informan, ketika teman-teman bertanya tentang sesuatu misalnya, itu dia menampakkan gestur atau bahasa nonverbal tertentu ketika ditanya tentang sesuatu itu. Nah, gestur atau bahasa nonverbal seperti itu bisa teman-teman jadikan sebagai memos, ya, sebagai pengingat teman-teman bahwa ketika saya melakukan wawancara dan saya bertanya seperti ini, tuh dia melakukan gestur seperti ini. Nah, itu bisa dibuat sebagai memo, ya, sebagai memo untuk mengingat kita. Dan itu memos ini dalam situasi tertentu atau dalam keadaan tertentu itu memang akan berguna juga untuk kita, ya, pada saat analisis. Gitu. Jadi misalnya itu, ya, misalnya teman-teman menemukan bahwa ketika informan ini ditanya pertanyaan ini, dia melakukan gestur atau bahasa nonverbal yang tidak biasa gitu, yang tidak biasa. Nah, itu bisa masuk sebagai memos. Teman-teman buat jadi memo, ya, jadi memos. Atau misalnya begini, teman-teman bertanya sesuatu misalnya bertanya tentang kelemahan dari usaha yang dia lakukan misalnya. Nah, itu dia begitu tertutup untuk menjawab. Ya, begitu tertutup. Mungkin jawabnya itu hanya 1 atau 2 kalimat gitu. Tetapi ada informan yang lain itu menjawabnya detail banget gitu. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menarik kan. Ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, ini bisa teman-teman jadikan memos. Nah, bisa teman-teman jadikan memo gitu, ya, bahwa ketika ditanya ditanya tentang kelemahan, ada yang cenderung tertutup, tapi ada yang cenderung begitu detail terbuka untuk menjawab. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Oke, jadi seperti itu, ya, teman-teman, penjelasannya gitu. Nah, jadi kita akan sekarang membuat memo gitu, ya. Kita akan membuat memo gitu. Nah, di sini saya klik memo, atau saya contohkan data saya. Ini adalah data interview kepada 4 informan. Nah, saya menemukan ada sesuatu yang menarik dari 4 informan ini, di mana ada salah satu informan itu dia begitu detail menjelaskan kelemahan. Nah, ini kebetulan penelitian ini bicara tentang penerapan remote auditing. Nah, dari keempat informan ini ada satu informan itu yang begitu detail menjelaskan tentang kelemahan dari remote auditing. Sedangkan yang lain itu ya tidak seperti dia gitu. Yang lain itu cenderung tertutup dan menjawabnya itu singkat gitu, ya. Tetapi ada satu informan itu dia jawabnya begitu detail gitu, ya, begitu detail. Nah, dari informan-informan ini, ya, Alpha, Delta, Hotel, dan Sierra ini, nah, informan yang jawabnya begitu mendetail itu adalah Delta ini, manager. Nah, itu. Jadi nanti kita akan buat memo ini, ya. Kita akan buat memos sebagai pengingat untuk kita. Nah, kita arahkan ke memos. Lalu kita buat memos baru. Klik kanan, pilih new memo. Nah, di nama ini kita masukkan saja nama dari informan itu, ya, yang mau kita buat memonya. Delta. Nah, ini. Lalu kemudian oke.
Setelah itu akan muncul kotak baru di sini. Nah, di sini kita buat penjelasannya. Nah, ini delta sangat mendetail menjelaskan soal kelemahan remote auditing dibandingkan dengan dengan informan yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nih kita sudah buat memos ini ya. Nah, setelah itu kita tutup saja. Nah, setelah itu memo ini kan kita buat untuk pengingat kita terhadap seseorang informan gitu ya, namanya delta gitu. Bahwa delta ini adalah informan yang unik ya, karena ketika ditanya tentang kelemahan dari remote auditing, informan lain itu menjawabnya dengan lebih tertutup dan singkat, tapi si delta ini menjawabnya begitu detail gitu ya tentang kelemahan remote auditing. Maka kita harus menyambungkan memo ini dengan si informannya gitu ya. Kita harus menyambungkan memo ini dengan si informannya. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita mau ke informannya. Nah, bisa ke files ini ya. Teman-teman bisa ke files ini, bisa juga ke cases. Sekarang saya mau gunakan cases. Nah, di cases ini kan sudah ada nama-nama informan. Nah, selanjutnya saya mau menyambungkan memo itu dengan informannya. Nah, atau buat linknya ya, buat link. Caranya bagaimana? Caranya kita ke delta, arahkan kursor ke delta, lalu klik kanan, terus pilih memo link. Terus teman-teman pilih yang link to existing memo. Karena memonya kan sudah jadi. Kalau misalnya memonya belum ada, teman-teman bisa pakai yang ini, link to new memo. Tapi ini kan ya, karena memosnya sudah jadi kita link saja ke existing memonya. Nah ini langsung arahkan ke sini, kita pilih memo ini. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan tersambung gitu ya. Ini. Nah, ini kalau ada tanda link ini yang aktif ini, nah, ini kan link aktif. Berarti ini sudah tersambung dengan memos tadi ya. Sudah tersambung dengan memos tadi. Jadi memos tadi tersambung dengan cases ini, cases delta. Nah, ini sebagai pengingat kita bahwa delta ini menjawab delta ini memiliki keunikan bahwa dia ini menjawab kelemahan itu dengan sangat mendetail dibanding informan yang lain. Oke, seperti itu saja videonya. Semoga membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.